Itu susah bang, masukinnya 1 jam gak masuk. Emang nggak pakai bantuan gitu? Itu mah kayak gitu, tapi gak masuk. Pas pertama masuk gue kayak iris-iris bang. Kayak gimana irisnya? Kayak Maksudnya iris, kata gue udah kata gue gitu kan bang ya. ah, Udah kata gue gitu kan ya. ah, Kata dia, ih pelan-pelan sekali aja kata dia gitu ya. oke. Gue tetap dirayu bang, dirayu sama dia. Apa rayuannya dia? Kata dia, gue janji gak akan ninggalin lu. Wih. Gitu kan ya. Mhm. Eh, Ntar kalau hamil aku bertanggung jawab. ya. Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu-nunggu konten Hapo Channel tentunya. So, buat kalian semuanya, hari ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang sangat luar biasa yang akan bercerita tentunya tentang pengalaman hidupnya dia mungkin atau tentang kisah hidupnya dia mungkin, dan saat ini ada di samping saya. Jadi buat kalian semuanya yang ada di luar sana yang sedang menonton dan sedang apapun itu, ya jangan lupa di subscribe dulu lah biar berkembang channelnya, biar bisa lebih maju lagi channelnya. Dan buat kalian semuanya yang ada di luar sana, terima kasih sudah selalu komen. Tenang, saya baca selalu komen-komen kalian. Dan daripada berpanjang-panjang lagi nih untuk kalian semuanya, tetap stay tune di sini. Langsung kita sambut dulu narasumber yang ada di samping saya. Halo. Halo bang. Oke, relax ya. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu, siapa nama? Nama gue Romen bang. Romen. Iya. Oke, Romen. Romen, umur berapa Romen? Umur gue 25 bang. 25 tahun. Iya. Wow. Dibilang muda, udah mau menuju dewasa ya. Lumayan tuir. Wis. Jadi Romen ini akan bercerita tentang kehidupan yang apalagi kalau bukan Hapo Channel tentunya yang berwarna tentunya. Jadi buat kalian semuanya tetap stay tune di sini. Oke. Romen. Oke, Romen. Oh iya, Hapo Channel pengen tahu dong background pekerjaan apa sih? Pekerjaan gue kerja di F&B bang. Oke. Jadi resto. Di resto. Ceritanya gue orang awam ya. F&B itu apa sih? Ya itu di resto bang. Di resto ngapain? Gue jadi greeter kayak nyambut tamu gitu. Terus jadi waiters, ya taking order, jadi runner, jadi Wih. checker juga. Checker? Checker itu yang ngelis. Oh, kirain checker itu yang. Itu cakar. Oke. Wih, luar biasa ya. Wih, pekerjaan luar biasa. Di daerah mana? Daerah Sleepy. Oke. Jadi F&B ya, merangkap semuanya. Sampai ke dapur-dapur nggak masak Enggak, gitu? kalau ke dapur enggak. Kalau ke dapur itu kitchen bagiannya. Oke. Jadi kayak pramu saji gitu Iya, kali ya. kalau gue kan bagian floor. Oke, ya. Yang mungkin kalian di luar sana yang Siapa paham. pernah ke resto enggak sih? Saya warteg tuh. Oke, Romen. Untuk Romen. Jadi Hapo Channel pengen tahu, ya. Boleh sedikit berbagi nggak untuk Hapo Channel tentang perjalanan hidup kamu itu awalnya tuh kamu bisa masuk ke dunia yang penuh warna ini tuh awalnya tuh kayak gimana sih? Kok bisa gitu loh? Alasannya kenapa? Penyebabnya apa? Oke. Oke. Jadi alasannya itu sebenarnya gue karena pernah dilecehin, Bang. Oke. Ya. Nah, pas waktu itu dilecehinnya itu pas umur gua waktu 6 tahun. 6 tahun. Oke. Nah, itu dilecehinnya juga sama Ustadz. Wis. Oke, lanjut. Jadi ceritanya gini, Bang. Waktu itu kan gua pindah kan ya. Mm-mm. Ikut sama bokap gua ya. Mm-mm. Nah, bokap gue itu ngajak gua. Kan? Bokap nih Ya. ngajak. Oke. Tadinya kan gua tinggal sama nenek. Nenek. Oke. Nah, bokap gue nikah lagi. Oh, sebentar. Cerai berarti ya? Ya. Oke. Nah, pas habis itu dia namanya bocah kan, suka nongkrong di depan rumah. Mm-mm. Nongkrong di depan rumah gitu kan ya. Terus disuruh ngaji gitu kan ya. Mm-mm. Ya udah gue ngaji dong, Bang ya. Nah, posisi ustadznya itu nggak jauh dari rumah gua. Dari rumah gua pokoknya kisaran 15 meter. Hampir nempel malah. Sebentar. Ustadz Mm-mm. ngaji. Mm-mm. Kamu ngaji di rumah atau ngaji di tempat pengajian gitu? Ngaji di rumah. Ustadznya ini guru kamu. Guru saya, dia juga imam.
di musola. Is- s- Sebentar. Jadi kamu ngaji ini kayak 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 apa ya namanya, kayak orang-orang itu kayak privat mungkin gitu? Enggak, banyak kan. Oh, Ada banyak. muridnya dia 50 orang. Terus ngajinya di rumah kamu? Di rumah dia. Oke. Oh, yang kamu bilang tadi 15 meter kali ya jaraknya. Iya. Oke, jadi kalau ngaji ke rumahnya dia Heeh. eh, lebih 50 plus lah orang-orang di situ pada ngaji. Terus selanjutnya? Nah, selanjutnya gini, Bang. Pas gue udah ngaji kan ya. Gue ngaji beberapa minggu tuh kan ya. Nah, pas waktu itu gue duduk tuh di depan rumah. Duduk di depan rumah dipanggil sama dia. Oke. Emang karena posisi rumahnya deket kan. Mm-mm. Dipanggil. Gue ya udah gue nyamperin. Ya namanya bocah masih polos kan ya, 6 masih tahun. unyu-unyu gitu kan. Oke. Pas gue udah nyamperin ke situ, kata dia bantuin injekin badannya gitu kan. Ya udah gue injekin badannya kan. Oke. Gue injekin badannya dari pundak sampai kaki gitu kan ya. Oke. Pas habis itu dia tutup pintu, Bang. Itu posisinya di rumah dia di kamar. Oke. Nah, dia ngomong gini ke gua, mau ngajinya dinaikin gak, kata dia gitu kan ya. Ngajinya dinaikin kan, jadi kalau misalkan kita itu pindah-pindah gitu, Bang. Misalkan pertama kan kita ngaji Iqra. Oke. Kalau misalkan pengen pindah, cepet naik ke Juz Amma, cepet ke Al-Quran, lu harus turutin gua, kata dia gitu. Oke. Heeh, nah nurutin dia itu gua harus megangin punya dia awalnya tuh. Megangin. Si Joni. Oke, itu yang injak-injak itu atau pijit-pijit itulah ya, maksudnya. Itu kamu udah jadi muridnya ya pasti. Udah jadi muridnya. Oke. Terus selanjutnya Nah, pegang itu. kata dia gini ngomong, kalau misalkan lu pengen pulang cepet ngajinya, kata dia gitu kan ya. Ya udah lu ini, kata dia gitu kan ya. Gue kan namanya kayak gitu, ya udah gue mau kan. Oke. Ya udah gue pegangin tuh kan ya. Punyanya gede, Bang. Sebentar. Kamu 6 tahun ya? 6 tahun. Udah tahu besar gitu. Udah tahu gede itu. Iya, Soalnya kan punya diakurin sama punya gue punya gue Iya, kecil iyalah, banget. kecil banget lah masih. Segede cabe, Bang. Iya kan? Cabe rawit. Oke, gede menurut kamu ya. Gede. Oke, disuruh pegang doang. Suruh pegang tuh, kata gue kok panas, kata gue. Terus. Pas panas, kata dia gini ngomong, yaudah kocokin, kata dia gitu. Oke. Yaudah gue kocokin tuh, Bang. Hmm. Gue kocokin kan, kata gue kok ada ingusnya, kata gue ini ingus apaan sih, kata gue gitu kan ya. Oke. Kayak tangan gue tuh kayak abis megang balsem gitu, panas. Belum ngerti lah waktu itu. belum ngerti sama sekali. Oke. Nah yaudah tuh Hmm. kayak gitu tuh berlangsung, Bang, nggak sehari 2 hari. Oh, jadi gue terus yang diincer, pokoknya gue terus yang diincer. Terus dia nyuruh gue nginep, katanya gini, kalau misalkan habis ngaji nginep aja, kata dia. Gue gak mau kan, gue takut kalau Oke. misalkan nginep gue bisa habis, Bang. Gitu, nggak nginep aja gue habis. Oke, Rohman. Susah banget namamu. Itu menurut kamu, versi kamu sendiri yang dikerjain. Oh, aku sendiri. Saya sendiri. Nggak ada teman-temanmu yang lain gitu, kayak murid-murid yang lain gitu, denger nggak? Nggak ada. Soalnya sejauh ini sih ngelihatnya kan kebanyakan cewek ya. Terus udah gitu cowok juga, cuman ada yang udah dewasa-dewasa. Oke. Yang masih umuran 6 tahun itu cuman gue doang, Bang. Oh, yang lainnya itu udah maksudnya udah dewasa, Udah remaja dewasa, gitu udah kali ya. umuran ya udah kelas 6 SD lah, gue juga sekolah juga belum itu. Tapi selentingan kamu nggak dengar gitu. Oh, kamu nggak diapain kemarin di itu nggak? Enggak. Kalau misalkan selentingan ya pasti dia udah dibubarin, Bang, pengajiannya. Oke. Bagus tempat pengajiannya. Ya rumah pada umumnya sih ada, yang penting latar depan, teras depan itu luas, Bang. Oke. Kayak aula gitu aja modelnya rumahnya. Oke, zaman dulu di teras lah mungkin gitu pengajiannya rame-rame sama murid-murid yang lain. Oke, Hapo Channel. Kita pengen tahu lagi nih. Itu ustadznya itu sudah menikah atau bagaimana kehidupannya? Belum. Umurnya dia baru 27 tahun. 27 tahun. Belum menikah tapi. Oke, belum menikah. Ganteng atau biasa atau gimana menurut kamu? Kalau kamu bayangkan sekarang. Kalau dulu sih oke, Bang, keren. Kalau sekarang kan udah tua. Oke. Kalau sekarang udah tua, udah peot, Bang. Emang masih ada orang ya? Masih ada. Kenapa kamu bisa masih ada? Bilang masih ada? Ya kan saya ngeliat setiap hari sekarang. Iya. Heeh. Sebentar. Kamu bilang ngelihat setiap hari. Sekarang tetangga kamu. Ini di kampung. Di rumah di BSD Itu tetangga kamu masih ada orangnya itu. masih ada. Udah menikah belum? Kalau sekarang udah punya anak juga. Wih sih.
Udah menikah, udah punya anak. Iya, Punya anak berapa dia? 2. 2. Oke. Luar biasa. Tapi kalau untuk sekarang gue ketemu dia tuh kayak biasa aja bang, gak kayak dulu. Tapi pernah tuh waktu itu gue pas waktu udah beranjak dewasa, kata gue kayak pengen nyoba lagi gitu megang punya dia, tapi tapi dianya kayak cuek. Pas gue udah gede tuh dia cuek bang. Oke, seru nih Hapo Channel. Ya kan, itu dulu kita balik lagi flashback zaman kamu masih di pengajian itulah. Kita pengen tahu. Nggak mungkin dong pegang-pegang doang. Pegang sama kocok, udah itu. Nggak sampai dicas gitu masukin. Kalau itu enggak. Oke, nggak ada pemaksaan gitu, oh dipaksa gitu. Nah waktu itu gue punya dia ditempelin ke gue bang. Tapi guanya nggak mau bang, sumpah kalau itu gua nggak mau. Oke. Karena emang kata gue ih geli banget. Gue waktu itu megang aja geli bang. Oke. Karena panas. Oke, panas. Terus, Ya karena panas kata gue kalau misalkan diiniin ya gue bisa gimana, posisi gue masih bocah banget. oke, sebentar Hapo Channel. Jadi di masa kecil kamu itu bisa dikategorikan buat pelampiasannya dia lah. Setiap hari. Kalau misalkan pas dia lagi ngelihat saya gitu di depan, kok posisinya itu kalau lagi siang hari sih. Siang hari kan saya suka di depan rumah gitu. Itu bukan di tempat pengajian. Bukan di tempat pengajian. Jadi gini, di depan rumah itu saya tuh dipanggil karena posisi tetangga kan. Oke. Kayak dipanggil, Dek sini kata dia gitu kan. Ya udah saya samperin gitu. Terus diiming-iming sama dia kayak gitu. Suruh kalau misalkan itu pindah kayak tadi saya seperti saya bilang gitu, Bang. Oh, bukan lagi dia tugas ngaji Enggak, gitu kan? karena Tugas dia ngaji lagi mengaji tiba-tiba udah selesai mengaji terus kamu lagi apa bahasa sekarang tuh kayak dilecehkan apa enggak? ya bisa dibilang seperti itu. Pernah juga tuh waktu itu kan saya selalu ngaji diterakhirin kan ya. Oke. Selalu diterakhirin, yang lain itu sudah suruh pulang duluan. Oke. Tinggal saya seorang kan. Oke. Nah, sama dia tuh suruh nginep, suruh ini katanya. Untung bokap saya manggilin gitu kan. Oke. Udah malam, udah pulang gitu kan ya. Yang lain udah pada pulang, kenapa saya belum gitu kan. Oke. Oh, jadi kamu tuh selalu kayak kamu bilang tadi kayak disuruh pulang terakhir lah gitu kan, Iya. biar disuruh nginep di tempat itu. Tapi kan lucu kok suruh nginep di Nah, deket-deketan gitu. maka dari itu. Oke. Makanya dia nyambil kesempatan itu di siang hari. Mm-mm. Kenapa siang hari? Ya kalau siang hari kan nggak ngaji, gue ngajinya itu habis maghrib. Dan nggak ada bapak bu, nggak ada ayah juga mungkin ya di rumah. Iya nggak ada. Oke, di situ kamu tinggal sama siapa? Ayah, Ibu ibu? sama kakak juga. Oke. Kakak juga cuman kakak tiri. Oke, oke. Oke, jadi kamu tinggal di situ, ibarat kata ayahmu manggil ayah ya, ayahmu menikah lagi dengan orang punya anak, punya anak juga, Iya. kakak tiri itu tadi. Oke, jadi selanjutnya Hapo Channel kita pengen tahu lagi. Berapa lama kira-kira yang selama berlangsung kamu digituin sama Pak Ustadz itu? Nggak inget sih bang, ya kurang lebihnya lumayan lama sih. Tapi nggak sampai tahunan gitu sih. Paling ya berbulan-bulan gitu lah. Berbulan-bulan. Cuma gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang. Gak percaya saya. Serius? Serius. Gak sampai di itu. Enggak. Ya namanya orang kayak gitu kan pasti kan pengen lebih jauh gitu. Enggak bang. Oke, cuma megang-megang doang anget-anget. Mungkin kalau misalkan gue digituin, mungkin gue nanti bilang kali takut laporan. Soalnya kan kalau gue dimegang-megang kayak gini, gue nggak laporan bang. Oke, megang apa masuk ke mulut juga? Megang, ngocokin. Oke, ke mulut? Gak masukin ke mulut. Soalnya gue geli itu ada yang keluar ingus gitu. Oh, ingus tadi. Dia keluarin di mana itu? Ya nempel di tangan gue. Nggak di muka, di mulut gitu nempel di apa? tangan gue bang. Oke, di tanganmu aja terus kamu merasa lengket-lengket gitu. Lengket-lengket itu gue kok panas banget ini kayak balsem. Itu panasnya nggak hilang-hilang bang. Oh, terus kamu nyanyi gitu, Pak Guru ini apa namanya gitu nggak? Enggak. Oke, nah lanjut lagi Hapo Channel kita pengen tahu. Berarti kamu saat ini orangnya itu masih ada lah ya? Masih ada. Oke, masih ada dan dia sudah menikah dan bla 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 bla. Terus kamu sering ketemu dia masih sampai saat ini ya? Sering. Oke, terus nggak dia ngajak-ngajak kamu lagi? Enggak. Karena kan sekarang dia tinggal bareng sama bininya. Tapi masih guru ngaji nggak dia? Kalau sekarang udah enggak. Oh, oke.
kirain masih guru ngaji gitu kan, terus Tapi tiba-tiba. kalau misalkan ngaji sih dia suka kepanggil-panggil bang gitu. Kalau misalkan ada orang yang nyuruh dia suka dipanggil dia gitu. Pengajian, Iya, jadi ustadz lah gitu. iya kayak Wah, gitu. oke. Jadi imam juga Jadi imam juga. di masjid. Ya di masjid di musola. Astaga. Ini serius? Serius? Ngapain gue ngomong bohong bang di sini? Imam di masjid. Iya imam di masjid. Di masjid di musola. Sebentar. Kenapa kamu bisa tahu? Ya karena kan gue juga suka sholat bang. Oke, nah ini kan suruh nih. Di saat kamu sholat dan tahu dia seperti itu, apa dalam benak pikiran kamu? Ya enggak. Waktu bocil sih nggak punya pikiran gimana-gimana bang. Oke, untuk saat ini kan dia masih imam berarti kan? Heeh. Masih imam juga nggak di masjid? Masih. Nah, kan kamu udah balik lah, udah ngerti gitu kan? Heeh. Apa yang kamu pikirkan? Ya saya kesel aja sih gara-gara dia saya jadi gini. Ya udah intinya kayak gimana ya? Nggak sesuai gitu ya. Jadi covernya modelannya dia kayak gitu. Alim. Tapi nggak sesuai gitu. Oke, nggak sesuai dengan kelakuannya, Heeh. nggak sesuai dengan tabiatnya, dengan perilakunya dia yang sangat luar biasa, alim mungkin ya, tapi di dalamnya itu wis. Kamu curiga nggak ada teman-teman kamu juga yang jadi mangsanya dia? Mungkin ada tapi nutupin kali bang. Oke, oke, oke. Selanjutnya Hapo Channel. Itu menurut kamu yang membuat kamu menjadi sosok ramen yang sekarang? Iya. Gak ada embel-embel lain gitu kayak emang sorry kita sentil dulu sedikit keluarga. Kamu anak ke berapa dari ibu kandung kamu ini? Anak kedua. Anak kedua. Berarti kamu ada kakak apa abang? Abang. Abang. Abang kamu di mana sekarang? Dia udah nggak tinggal bareng, dia kabur bang. Nah, ibu kamu deh. Heeh. Ibu kamu di mana? Sekarang di Majalengka. Oke. Jadi kamu ikut bapak kamu. Iya. Kenapa nggak ikut ibu? Ya lebih enak tinggal sama bapak bang. Oh. Terus kamu tinggal sama bapak kamu, terus bapak kamu nikah lagi, Iya. dan udah punya anak juga? Udah punya anak juga. Berapa? Satu. Satu. Tapi dia duda juga kayaknya ya. Kamu bilang tadi kan punya kakak. Mm. Jadi duda sama janda bang. Iya. Jadi dia punya anak juga. Sama-sama punya anak. Bawa anak. Iya. Ibumu bawa kamu. Mm. Bapakmu bawa kamu. Terus istrinya itu punya anak cewek. Heeh. Oke. Selanjutnya kita pengen tahu. Dari kecil kamu nggak ada kayak kamu apa namanya? Kayak apa namanya? Saya bilangnya kayak hobi mainan-mainan cewek gitu nggak ada? Kalau untuk hobi mainin cewek sih waktu itu belum ada ya bang ya. Oke. Nah pas waktu kelas 6 SD tuh pas waktu kelas 6 SD kan banyak banget temen saya tuh kalau temenan itu kan pilih-pilih bang ya. Oke. Pilihnya pengen sama yang ganteng terus. Gak mau temenan sama yang jelek. Itu umur berapa kamu ingat? Itu pokoknya pas kelas 6 SD. Atau mungkin Pak Ustadznya udah lihat kamu gelagatnya begitu kali? Enggak bang, pas waktu gua umuran 6 tahun itu gua ini bang, apa sih? Main sama cowok, main kelereng, Oke. main gambaran. Tahu gambaran nggak? Tahu. Pokoknya circle gue tuh dulu cowok semua. Cowok semua. Sebenarnya nggak kelihatan sebenarnya ya. Heeh. Oke. Jadi bukan yang apa namanya itu kan ada dari kecil tuh udah mulai Apa sih? sorry, Gemulai. gemulai. Slay. Iya slay gitu kan jalannya kayak bebek atau apa Kayak entok gitu, gitu. ya kayak entok gitu kan. Itu yang membuat mungkin orang-orang kayak, "Wih, ini kayaknya bisa nih" gitu kan. Enggak. Menurut kamu bukan itu? Enggak, gue jalan juga enggak goceng ceban, Bang. Kan ada yang jalan goceng ceban, goceng ceban. Kayak gimana itu? Ya kayak entok tadi. Jadi itu menurut kamu bukan karena dari kecil kamu atau benar dari diri kamu sendiri, bukan karena itu. Enggak, gue juga kaget dari situ. Dari siapa yang membuat kamu seperti itu? Ya dari ustadz yang itu. Gue kaget. Ya udah berlanjut sampai sekarang. Oke. Oke, kita tinggalkan Pak Ustadz tadi. Tapi masih seru nih Pak Ustadz itu. Saya pengen tahu lagi nih. Kamu kalau ketemu dia itu gimana? Ada perasaan deg-degan atau dia juga malu-malu atau gimana? Waktu kemarin belum lama ketemu dia minta rokok ke gue, Bang. Ngodein nggak kamu kayak ulang lagi yuk deh gitu? Enggak.
Enggak, dia minta rokok ke gua sebatang terus dia langsung jalan. Tapi kamu masih terpait banget itu di otak ya kelakuannya Iya dia. kata gua, kalau misalkan inget, kalau flashback ya, keinget yang dulu-dulu. Hmm. Kata gua ini oh, anjir predator gua nih. Eh, Kayak orang yang udah, ya pokoknya orang yang udah ngehancurin hidup gua lah bang. sering ketemu dia, hampir tiap hari. Kalau misalkan pas gua lagi di BSD sih gua suka ketemu dia. Ya, notabene berarti sering ketemu dia lah intinya ya. Iya, tapi kan kalau gua kan kerja kan di Selipi, ya terus belum lama juga kan gua tinggalnya di Bekasi. Oke. Kalau udah gede gua tuh nggak pernah tinggal di BSD. Oke. Oke, sedikit lagi kita pengen tahu tentang Ustadz itu. Jadi kamu sering ketemu dia dan dia juga sering pas-pasan dengan kamu. Pernah nongkrong bareng itu atau apa? Kalau nongkrong bareng enggak? Oke. Satu lagi, dia pernah ngodein kamu minta? Pas waktu kecil iya, tapi sekarang enggak. Sekarang kan dia tahu kamu mungkin, udah lebih paham. Nggak pernah? Enggak pernah. Sedikit pun nggak pernah gitu ngodein? Sedikit pun enggak pernah. Nah, sekarang kebalikannya kamu nih. Kamu kan sudah paham dan sudah mengerti, ya kan? Pernah menggoda dia? Enggak. Oke. Karena udah enggak nafsu, Bang. Tapi kamu bilang tadi di awal pengen coba lagi. Tapi kan sekarang udah tuir. Oh, suka yang muda? Ya suka yang seumuran, Bang, biar enggak kelihatan. Oke, biar nggak kelihatan. Oke, kita Sekarang kelihatan tapi Oke, kita tinggalkan Pak Ustadz tadi. Oke, dan kita pengen tahu selanjutnya. Kamu sudah tahu kehidupan kamu seperti ini. Nah, kita pengen tahu setelah dari Pak Ustadz tadi itu, notabene pasti kan udah paham banget lah ya. ya udah lihai lah. Oke, udah ngerti cara megang. Oke, Udah senior sekarang. Oke, ada mencari kayak gimana gitu biar bisa lebih terpuaskan lagi atau gimana atau berhenti atau kembali lagi gimana? Enggak, gua waktu itu makin penasaran, Bang, makin menggebu-gebu gua. Nah itu dia, oke. Nah, waktu itu kan gua tinggal masih di sono ya. Waktu itu kan BSD nggak seramai sekarang, Bang. Oke, Nah, waktu itu kan gua disuruh sama nenek gua kan pindah ke Bogor. oke. Gue pindah ke nenek gue di Bogor. Hmm, Nah, pas nenek gue bilang tuh kan, gue kan di Bogor itu susah cari kerja, Bang ya. Oke, iya. Ada yang ngajakin gue kerja, Bang, saudara gue, Hmm, orang Cibubur. Nah, gue waktu itu kerja di Cibubur kan. Ya namanya gue jauh dari orang tua, jauh dari semuanya lah ya. hmm, Saudara siapapun itu, gue nggak punya teman juga ya, cuman punya saudara doang di sono. oke, Saudara satu, tapi itu saudara baru ketemu gede. oke, Nah, pas saudara udah ketemu gede kan dia nggak tahu gue. oke. Nah, dia udah ngelihat gue tuh kayak gini, Bang. Kayak udah punya insting gitu. Dia ngomong ke gue katanya jangan ada yang ditutup-tutupi, kata dia gitu kan ya. Oke. Udah lu jadi diri lu aja sendiri. Dia kayak ngedukung gue banget, Bang, kayak gini. Dia juga begitu. Enggak begini, dia udah rumah tangga, udah punya anak juga. Cewek. Oh cewek, oke. Terus gue bilang, teh, kata gue gitu kan. Roman pengen ini nih teh, cari yang kayak gini-gini. Yang gini-gini apaan men, kata dia gitu kan ya. Kan gue kasih unjuk tuh konten kayak gini. Lu ke ini aja, kata dia gitu kan ya. Ke luar negeri, ke Jerman no, ngikutin si Ragil, kata dia. Teh gak ada ongkos, kata gue gitu kan ya. Modalin dong, kata dia gitu. Terus akhirnya dia tuh kayak punya teman, Bang. Ya, punya teman. Oke. Main ke rumah. Udah kayak jujur, kayak ngomongnya talk mall gitu lah, Bang ya. Ngomong talk mall. Nih lu minta kenalin sama dia nih sama suhu, kata dia gitu kan ya. Kata teteh gua. Oke. Yaudah dong, tuh kan ya. Akhirnya sama dia disuruh download aplikasi. Gitu gua. Hah, emang bisa di aplikasi gitu. Bisa, sekarang mah semuanya bisa, kata dia gitu ya. Bukannya kalau misalkan pakai APK ini bisa carinya buat lawan jenis, kata gua gitu Oke. kan. Bisa dirubah di pengaturannya, kata dia gitu kan ya. Oke. Yaudah dong, gua rubah pengaturannya tuh, Bang ya. Sama dia diajarin semuanya. Oke, sebentar. Itu aplikasi logonya apa? Si merah, Bang. Tinder. Oke. Terus? Nah, pas habis dari situ gua kan download Tinder kan ya tuh. Oke. Si saudara gua tuh ngedukung banget. Pokoknya nggak gimana-gimana ke gua. Ya udah, lu mau gimana-gimana juga terserah lu. Kata dia gitu kan ya. Yang penting lu kerja yang bener, kata dia gitu kan ya. Jangan gimana-gimana, jangan bikin malu gitu aja intinya ya kan. Gua kerja tetap bener, Bang tuh ya. Terus pas habis itu gua download kan. Kata gue selalu nanya ke temannya dia, ini gimana nih, ini gimana nih, ini gimana? Diajarin dong sama dia.
ini dia ngajakin lu ketemuan, ini gini, ini lokasi terdekatnya atau dia gitu kan. Ya udah tuh akhirnya gue waktu itu nge-match bang, ya itu pertama kali gue dibobol sama dia bang. Oke, dibobol. Heeh. Kenal di Tinder tadi? Ya kenal di Tinder tadi. Oke, Nah, coba gimana? nah dia tuh anak Indomaret bang. Heeh. Oke. Dia anak Indomaret. Kenapa waktu itu kan, ya kata gue nggak ngerti kan cara mainnya kayak gitu kayak gimana ya. Ya gue cuman tahu kissing kayak gitu-gitu doang bang ya. Oke. Heeh. Kata dia buka, buka apaan? Kata gue gitu kan ya. Hmm. Kata gue mikir emang lu nggak apa-apa maksudnya ke punya lu dimasukin ke ya kalau gue nggak masalah ya. Oke. Ternyata dia emang pengen kayak gitu bang ya. Oke. Ya udah kan sama dia, ya udah dimasukin kan ya. Hmm. Ya udah tuh gue pertama kali sama dia. Orang karyawan minimarket tadi lah. Iya karyawan minimarket tadi. Minimarket ya. Heeh. Oke. Nah udah itu tuh kan ya. Nah abis itu kan gue kayak tergila-gila gitu bang sama dia. Soalnya gue pertama sama dia kan. Oke. Sebentar, itu sumuran? Sumuran kamu waktu itu? Seumuran. Itu pas umur gue baru 23. 23 dia? Dia juga sama. Oh, seumuran berarti. Seumuran. Oke, lanjut. Nah kata gue itu pokoknya dia tipe gue banget kan. Oke, makanya kamu kasih mahkota kamu. Matahari. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, itu kan pertama kali tuh ya, Hapo Channel. Itu kan namanya notabene kamu nggak pernah melakukan hal kayak gitu. Ya sakit lah pasti. Gue nggak bisa jalan bang seminggu sampai ditanya. Sampai ditanya sama saudara gue kan ya si Teteh, lu ngapa jalan kayak gitu? Gue nggak jujur bang karena gue nggak berani. Oke. Gue udah ngelakuin kayak gitu. Sakit. Sakit bang. Oke. Sakitnya bukan main. Tapi nagih. Oke, lanjut. Udah kan tuh ya. Ah, Ya udah tuh ya. Gue baper bang sama dia ya. Dia emang katanya ke gue itu dia juga suka sama gue. oke. Pas udah dia bilang suka ke gue katanya nggak akan lah kayak gitulah bahasa kayak gitu. Sekarang gue udah hafal karena itu pertama kali gue ditipu ya. Gue janji gak akan ninggalin lu gini kata dia gitu kan ya. Oke. Awalnya tuh dia mesra banget bang sebelum ngedapetin gue. Oh, perhatian. Pas udah ngedapetin gue Ah. cuek kan tuh. Selang 1 minggu gue diblok bang sama dia. Sudah mendapatkan mahkotamu? Ya gue diblokir sama dia tuh. Kenapa bisa? Ah, Kenapa bisa diblokir? ya nggak tahu. Gue sedih gak banget tuh waktu itu galau banget kan kata gue. Ih kok kayak gini sih kata gue gitu kan ya. Oke. Kata si temannya teteh gue, ya udah cari aja sih banyak ini di Tinder kata dia gitu kan ya. Oke. Kata gue, ya udah deh gue cari lagi tuh ya. Tapi gue masih ngejar-ngejar si anak Indomaret ini bang. Oke. Sebentar kita bahas dulu anak minimarket ini. Dia kan orang yang pertama yang merenggut gorong-gorong kamu lah, taruh ya. Oke, itu ya kan, dia gitu kan, dan kamu kenal di aplikasi tadi itu. Berarti cinta pertama kamu berarti dia. Emang saya tuh nggak pernah ini bang, nggak pernah nggak pernah pacaran waktu zaman sekolah juga nggak pernah pacaran. Sama cewek. Sama cewek sama cowok juga nggak pernah. Oke, berarti pas ketemu dia itu tipe kamu, idaman kamu, itu yang membuat kamu jatuh cinta. Cinta pertama kamu juga. Dan itu yang kamu rela memberikan gorong-gorong kamu sama dia. Iya. Sering nggak? Itu baru sekali. Oh, sekali doang. Sekali. Pertama kan emang dia ngejar gue itu bang sebulan nggak ketemu-temu. Oke. Terus pas habis itu baru ada kesempatan ketemu tuh kan. Ketemu kan ya dia ngajak check in kan. Waktu malam itu kita tuh dugem dulu bang. Dugem dulu minum ya kan. Oke. Habis minum tuh gue tuh sama dia ya udah check in aja deh kata dia gitu. Gue bilang gue pulang dikunciin pintu kalau balik jam segini kata gue gitu kan. Soalnya udah balik jam 3 pagi bang. Oke. Kata dia udah check in aja kata dia gitu kan. Oke, kita pengen tahu Hapo Channel. Coba ini pengen fokus. Gimana perjalanan menuju apa namanya ke gorong-gorong kamu? Coba gimana? Check in dulu. Pertama kan gue check in dulu bang ya. Gue check in dia sewa ya kan, sewa apart kan. Nah udah sewa apart ya udah tuh di situ kitanya. Yaudah ayo kata. Buka kata dia. Hah kata gue apanya yang buka? Kayak emang pertama sih gue kadal-kadal doang ya bang sama dia. Oke. Kalau misalkan itu gue emang awalnya nggak mau bang. Karena gue geli pas awalnya tuh. Geli kan. Ya udah gue lakuin lah bang ya. Emang karena gue suka baper. Emang dia tipe gue banget bang. Oke.
Muka-mukanya itu kayak artis lah. Ya intinya tipe lu lah ya. Heeh. Oke, itu yang buka gimana? Kamu kaget? Gue dibuka bang sama dia, kaget semuanya. Gue ini kata gue, dia nggak geli apa ngeliat gue telanjang. Gue kalau gue sih nggak masalah ya ngeliat dia Oke. telanjang ya. Tapi gue mikirnya takutnya dia yang geli ngeliat gue telanjang kan. Oke, tapi kan udah masuk kamar. Hah? Udah masuk ke kamar ya? Udah masuk ke kamar. Bukan di tempat umum kan? Enggak di outdoor bang. Oke, lanjut. Nah udah gitu kan ya, kata dia gini, ya udah nggak apa-apa, sekali aja katanya cobain, kata dia gitu kan. Oke. Yaudah gue cobain kan bang ya. Nah, Pertama gue pokoknya seluruh badan gue dijilatin sama dia bang. oke. Mandi kucing gitu. Di iniin sama dia kan ya, sampai gue kayak melayang-layang, Oke, lanjut. sampai gue melayang-layang kan ya. Terus punya dia diasongin ke gue bang. Oke, dimasukin ke mulut. Diasongin ke... Lollipopnya. Terus gue Keselak. kesel bang, gue sampai muntah. Oke, terus? Ya udah tuh kan ya, Heeh. kata gue nggak apa-apa, emang malah gue yang gak enak kan bang, malah dia yang pengen tapi gue yang gak enak bang. Gue gak enaknya ya mikir pertama, kok aneh sih, emang lu mau masukin ke Gorong-gorong. gorong-gorong kan, kata gue, secara kan gorong-gorong. Banyak jebakan. Mm-mm. Gue kaget, Oke. dia emang mau kan, kata dia. Oke. Ya udah tuh akhirnya mau, ya udah gue ikhlasin aja deh tuh bang ya. Ikhlas. Itu susah bang, masukinnya 1 jam gak masuk. Emang nggak pakai bantuan gitu? Itu mah kayak gitu, tapi gak masuk. Pas pertama masuk gue kayak iris-iris bang. Kayak gimana irisnya? Kayak Iya. iris, kata gue udah kata gue gitu kan bang ya. Ah, Udah kata gue gitu kan ya. ah. Kata dia, "Ih, pelan-pelan sekali aja," kata dia gitu ya. Oke. Gue tetap dirayu bang, dirayu sama dia. Apa rayuannya dia? Kata dia, "Gue janji gak akan ninggalin lu." Wih. Gitu kan ya. Ntar kalau hamil aku bertanggung jawab. Ya. Oke, lanjut. Oke. Ya udah tuh kan ya. Terus pas habis itu, ya udah gue eksekusi bang sama dia. Oke. Heeh. Ya udah gue nikmatin kan. Terus terus kata dia, "Ya udah pakai ini aja," kata dia gitu kan ya. Ada bang. Boleh gue sebut gak sih? Oke, itu yang dihirup ya? Heeh. Oke. Nah, kata dia, "Pakai ini aja nih," kata dia gitu. Biar nggak terasa sakit Biar gitu. nggak kerasa sakit. Kata gue, "Kok gue ngeplay banget bang," kata gue. Oke. "Oh, gue ngeplay banget," kata gue. Ya jadi nggak kerasa bang tuh ya, Oke. nggak kerasa. Langsung becek lah itu. Nah, singkat cerita kan, Hmm. udah tuh bang ya. Terus dia paginya pengen lagi bang. Nah, lanjut. Paginya pengen lagi. Nah. Gue lakuin lagi aja bang ya. Pagi kan karena emang udah istirahat. Mm-mm. Udah dijeda dulu sama gue. Oke. Udah tuh kan ya. Terus kata gue, "Ih, kok," kata gue, "kaget. Kok ada darah?" Hai. Oke. Kata gue kok kaget, "Ih, kok ada darahnya," kata gue. "Ini darah dari mana?" kata gue. Ternyata dari gorong-gorong gue bang. Darah doang. Ada yang lain nggak? Nggak ada yang lain. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Kok maksudnya nggak ada gitu bang. Ada mules tapi nggak ada. Karena orang banyak bilang kan ada ketemu ini, ketemu ini. Nggak. Nggak. Cuma itu doang yang warna merah itu. Kata gue kok merah, kata gue gitu kan Oke. ya. Pas gue ke toilet, kata gue, kan gue kentut. Gue kentut bang. Itu ada yang ikut bang, si ingusnya itu ikut keluar. Oh. Nah itu darah juga keluar bang. Oke. Darah- Berarti keluar di dalam berarti sama Iya, dia. heeh. Oh. Keluar di dalam. Ya udah Oke, tuh. oke, oke. Ya udah tuh akhirnya gue dianterin dong pulang ke rumah saudara gue sama dia. Nah mulai dari situ dia chatnya cuek ke gue. Oh, udah dapet kali. Mulai dari situ dia chatnya cuek ke gue. Terus gue selalu ngancem dia bang. Iya gue selalu ngancem dia. Kalau misalkan lu ninggalin gue samperin ke tempat lu kerja, kata gue. Oh, minta pertanggungjawaban lah ceritanya gitu ya. Kata gue gitu kan. Terus kata dia, "Yaudah samperin aja, emang lu punya bukti," kata dia gitu kan. Oke. Ya gue nggak punya bukti kan. Oke. Chattingan kan ada? Nggak akurat bang. Oh. Masa sih? Nggak akurat. Akuratnya harus pakai tespek. Terus Oke. terus kan ya nih, gue ngechat nih pakai nomor baru bang. Oke. Gue saking kegilaannya sama dia, gue Oke. ngechat pakai nomor baru. Gue pakai foto pack bang waktu itu. Oke. Gue samperin kan, dia nyamperin gue, Hmm. nyamperin lagi. Gue yang sewa waktu itu apartnya, Oke. karena emang gue kecanduan sama dia bang.
Oh, lanjut. Lanjut kan tuh ya. Ya dia mau nggak mau ya udah eksekusi lagi sama gua. Nah di situ gue jahil baru gue punya kayak punya ide. Apa? Handphone gua rekam. Oh, Nah jadi itu gue punya kekuatan di situ. kekuatan apa? Ya kekuatan buat ngancem dia. Nah, terus udah kerekam tuh? Udah gua kerekam, ya udah gua santai dong. Gua gak mikir dia mau ninggalin mau ninggalin gua kan, karena gua punya ancaman kayak gini kayak kuat Oke, banget ya. oke, Terus dia ngeblok gua lagi. Terus gua ngomong gini, "Sekarang gua punya bukti," kata gua gitu. "Kalau Oke. misalkan lu mau ninggalin gua nih, gua sebarin ke teman-teman lu." oke. Dia baru dia pas saat itu dia jadi kayak gua kayak ya udah kayak ngejar-ngejar gua lagi. Kayak ya udah kayak takut itu, Bang. Oh, karena lu punya kartu asnya lah. Nah, Oke. habis itu mungkin dia udah selang 3 bulan juga capek kali bang ya. Hmm, Gue selalu ngancem. hmm, Gue juga lama-lama kasihan bang. oke, Lama-lama gue juga kasihan. Terus dia ngomong ke gue mau pindah toko kata dia. oke, Heeh. Kemana kata gue gitu kan. Ke Bekasi kata dia gitu kan. oke. Kata gue ya udah tuh kata gue gitu kan. Kata gue gini tapi tetap bisa ketemu kan? Nggak tahu soalnya gue sibuk kata dia gitu kan. Abis ini gue mau dipindahin lagi tapi pindahnya jauh kata dia. Nggak di Jabodetabek. Kata dia. Oh, mau menghindar lah intinya. Oke, kita lurusin lagi ya. Oke, jadi selama 3 bulan itu, berarti kamu bilang, berarti sering dong. Nah iya. Pas saya seringnya tuh sama dia. Oke, yang sering diobok-obok lah sama dia, intinya sama dia lah. Karena kamu punya tadi kartu asnya itu tadi. Jadi setiap kamu pengen nih, misalkan lagi Lagi menggatal. birahi. Oke, lagi menggatal lah gitu kan. Langsung tiba-tiba kamu telepon dia, itu pasti mau. Kalau misalkan dia kerja saya ngertiin bang. Oke, Tapi kalau misalkan dia udah pulang kerja nih, saya kan tahu dia balik jam 10. Saya juga selalu minta jadwal dia. oke. Kalau misalkan dia masuk siang, masuk pagi gitu kan. Heeh. Kalau misalkan masuk pagi ya istirahat dulu, pulangnya samperin gue gitu kan. Oke. Kita main kemana kek kata gue gitu kan. Ya emang karena gue waktu itu kan ngikut kakak gue kan. Hmm, Bukan kakak ini saudara gue. oke. Ya udah gue emang gak punya temen karena gue gede di sono. Maksudnya pas waktu udah gedenya pindah ke sono gue gak punya temen. Ya udah gue jadi temenan sama dia doang Oke. dari dating app.